Dan nama saya Tania Frederika dengan NIM 1923 1520. Perkenalkan, nama saya Septiana Amanda dengan NIM 1923 1472. Saya Septiana Madinta dengan NIM 1923 0407. Dan saya Yesilawati dengan NIM 1923 1308. Di sini kelompok saya membahas tema tentang illegal content hate speech. Jadi saya dimulai dari latar belakang. Pertama, perkembangan teknologi telah menjadikan media sosial sebagai sarana interaksi dan penyebaran informasi, utama di Indonesia, dengan 129 juta pengguna aktif pada tahun 2024. Kemudian, adanya kemudahan akses media sosial menimbulkan tantangan baru, yaitu maraknya penyebaran ujaran kebencian atau hate speech. Batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian atau konten ancaman kekerasan berbasis SARA. Jadi SARA ini adalah suku, agama, ras antar golongan. Masih sering diperdebatkan di ruang digital. Masalah ini juga ditemukan di lingkungan mahasiswa. Penelitian menunjukkan persepsi mahasiswa baik, namun pemahaman mendalam mengenai definisi, konteks, dan strategi penanggulangan masih kurang. Meskipun UU ITE pada pasal 28 ayat 2 melarang penyebaran kebencian SARA, sebagian besar pengguna belum memahami batasannya, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran. Dan yang terakhir, oleh karena itu, penelitian ini berfungsi mengidentifikasi persepsi mahasiswa terhadap hate speech di media sosial serta upaya penanggulangannya. Maksud poin pertama, menggali secara mendalam persepsi dan tingkat kesadaran mahasiswa terhadap penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Kemudian memberikan gambaran mengenai bagaimana mahasiswa menerapkan etika berkomunikasi di ruang digital. Kemudian ada tujuannya, ada 4 poin. Yang pertama, mengetahui persepsi mahasiswa terhadap penyebaran ujaran kebencian, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa mengenai ujaran kebencian, mengidentifikasi upaya mahasiswa dalam menanggulangi penyebaran ujaran kebencian, dan terakhir memberikan rekomendasi untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran etika. Nah, di ruang lingkup ini adalah penelitian ini berfokus pada kejahatan cyber atau cybercrime di bawah tema konten ilegal atau illegal contents. Kedua, pembahasan dibatasi secara khusus pada fenomena ujaran kebencian atau hate speech. Di situ kajian difokuskan kepada pemandangan dan sikap mahasiswa aktif dari Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya, analis pembahasan bab 3 mencakup 3 aspek utama. Selanjutnya, ada motif dan penyebab ujaran kebencian. Selanjutnya, contoh kasus yang relevan. Selanjutnya, langkah pencegahan dan penanggulangan dari sudut pandang hukum cyber, etika profesi, dan penulisan. Yang pertama ada bab 1 atau pendahuluan, menyajikan latar belakang masalah atau illegal contents, maksud dan tujuan, ruang lingkup, masalah, serta sistematika penulisan. Bab 2-nya kajian literatur dan metode penelitian, memaparkan teori-teori mengenai cybercrime dan cyber law, serta menjelaskan metode penelitian yang digunakan atau observasi dan studi pustaka. Di bab 3-nya pembahasan atau analis kasus bagian inti yang menganalisis kasus ujaran kebencian secara mendalam, mencakup motif dan penyebab, contoh kasus, serta pencegahan dan penanggulangan. Bab 4-nya yaitu penutup, berisi kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian, serta saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian kajian literatur. Yang pertama ada cybercrime. Nah, cybercrime ini bisa diartikan sebagai tindak kejahatan yang menggunakan teknologi komputer dan internet sebagai media utamanya. Bentuknya itu bisa macam-macam, misalnya pencurian data, penipuan online, peretasan akun, atau penyebaran konten berbahaya.
Jadi intinya cybercrime ini menyerang perangkat, jaringan, dan pengguna internet untuk melakukan aktivitas ilegal. Yang kedua ada cyber law. Cyber law ini aspek hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dunia maya. Ini mencakup privasi, hak cipta, dan penanganan kejahatan cyber. Di Indonesia, Undang-Undang ITE adalah landasan hukum utamanya. Dan yang terakhir adalah illegal content, hate speech. Illegal content adalah segala bentuk konten digital yang dilarang secara hukum karena melanggar norma hak asasi manusia atau ketertiban umum. Bentuk yang paling umum adalah hate speech, yaitu ujaran kebencian yang menghasut permusuhan terhadap kelompok tertentu, seperti berdasarkan sara, gender, atau identitas lainnya. Di sini ada bagian metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tujuannya untuk memahami secara mendalam persepsi mahasiswa mengenai penyebaran ujaran kebencian dan penanganannya di media sosial. Fokusnya itu pemahaman fenomena sosial yang kompleks dalam aktivitas nyata mahasiswa di dunia digital. Metode pengumpulan datanya itu menggunakan studi literatur dengan menganalisis sumber relevan seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, undang-undang ITE, dan laporan penelitian terdahulu. Tujuan metode ini untuk memperkuat dasar teori, membandingkan hasil, dan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fenomena hate speech dan penanggulangannya. Selanjutnya ada motif penyebab. Antara lain, motif utama, memberikan respon atau komentar negatif yang dilontarkan secara publik, sehingga memicu konflik batin dan melukai perasaan penerima. Lalu, ada penyebab yang disengaja, antara lain dipicu oleh polarisasi politik, hoaks, dan hilangnya tata krama dalam interaksi virtual. Pengguna atau khususnya mahasiswa mengabaikan etika dan merasa bisa berkomentar seenaknya karena kebebasan di media sosial. Selanjutnya ada penyebab yang tidak disengaja, muncul akibat minimnya pemahaman pengguna yang mengenai batasan berekspresi. Banyak pengguna tidak menyadari bahwa konten yang mereka produksi atau sebarluaskan telah termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Kasus Agung Kurnia Ritongga atau mahasiswa di Medan pada tanggal 24 Oktober 2018. Platform Instagram Story atau akun pribadinya. Tindakannya mempublikasi ujaran kebencian berbasis agama sebagai protes atas insiden pembakaran bendera Tauhid. Konten mengunggah kalimat yang mempertanyakan kenapa rupanya kalau bendera Tauhid dibakar, Tuhan kalian ikut terbakar rupanya. Dampaknya memicu reaksi keras dari masyarakat dan dilaporkan ke Polda Sumatera Utara. Hasil atau hukuman, dia didakwa melanggar pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Atau menyebarkan kebencian sara. Dia divonis 1 tahun penjara dengan denda 5 juta rupiah. Kesimpulan kasus menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial memiliki batas hukum yang ketat, terutama terkait isu sara dengan konsekuensi serius bahkan bagi akademis. Pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, pencegahan seperti tanggung jawab profesional, yaitu mengendalikan emosi, menghindari komentar menghakimi, dan menahan diri dari konten sara atau menyakitkan. Yang kedua ada literasi digital, memilah informasi yang kritis, melakukan fact-checking atau verifikasi sumber, dan membedakan fakta opini untuk mencegah hoaks. Lalu ada kesadaran hukum, yaitu memahami regulasi seperti UU ITE. Lalu di penanggulangan, tindakan yang kooperatif, menanggapi konten negatif dengan komentar positif atau melaporkan akun yang melanggar etika kepada pihak berwenang. Lalu ada konsumsi konten kritis,
yaitu mengkonsumsi konten media secara kritis berdasarkan asas manfaat, norma, dan standar etika bersama untuk menghindari malinformasi. Kesimpulan, ujaran kebencian atau hate speech merupakan kejahatan cyber yang marak di kalangan mahasiswa. Faktor penyebabnya yaitu dari rendahnya kesadaran etika digital, penyalahgunaan hak bicara, popularisasi, dan kekurangan pemahaman hukum UU ITE. Meskipun tahu mahasiswa masih sulit membedakan antara kritik dan hate speech. Solusinya, penegak hukum dan peningkatan literasi digital melalui pendidikan etika di kampus sangat penting. Sarannya yaitu mahasiswa harus lebih cermat dan bertanggung jawab saat berinteraksi di media sosial, terutama pada topik sensitif. Yang kedua, institusi pendidikan perlu rutin mengadakan pelatihan dan kampanye literasi digital secara etika komunikasi. Yang ketiga, pemerintah dan platform harus memperketat pengawasan dan menindak tegas pelanggaran UU ITE. Masyarakat diharapkan aktif untuk melaporkan konten negatif untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.